Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Hirzia dan Ibu Erika sebagai penguji ujian praktik biologi. Nama saya Haura Fadila Zevanya dari kelas 12 IPA 1 dengan nomor ujian 05027 akan melaksanakan ujian praktik LK Bio 01 yaitu keanekaragaman hayati. Indonesia dilimpahi dengan kekayaan hayati yang tiada tara, baik dari flora maupun fauna. Hal itu bisa dilihat dari 2 juta spesies flora di seluruh dunia yang 60%-nya berada di Indonesia loh. Begitu juga dengan fauna yang 220.000 jenisnya berada di Indonesia. Kekayaan hayati yang melimpah ini tak lain karena Indonesia berada di daerah yang tropis. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara di daerah subtropis dan kutub. Maka, tidak heran kalau Indonesia dikenal dengan mega biodiversity. Ini tak lain karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang lengkap, bahkan paling lengkap di seluruh dunia. Lalu, apa ya keanekaragaman hayati itu sendiri? Keanekaragaman hayati menggambarkan makhluk hidup dengan bermacam-macam variasi, seperti warna, bentuk, ukuran, dan berbagai sifat-sifat lainnya. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen menyebabkan variasi individu pada satu spesies. Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali dari sifat-sifat yang terdapat dalam kromosom. Pada dasarnya, gen yang dimiliki oleh makhluk hidup mengandung perangkat yang sama namun dengan susunan yang berbeda. Karena susunan inilah yang menyebabkan makhluk hidup memiliki sifat yang berbeda, baik dari segi morfologi, anatomi, maupun fisiologinya. Setiap makhluk hidup memiliki perangkat gen yang sama namun dengan susunan yang berbeda. Jika terjadi perkawinan, maka akan terjadinya rekombinasi gen. Maka akan terbentuk susunan gen yang baru. Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya keanekaragaman hayati tingkat gen. Makin banyak jenis gen yang berbeda pada satu spesies. Pada percobaan pertama, saya akan mengidentifikasi keanekaragaman tingkat gen. Saya akan menggunakan 3 varietas apel-apelan yang berbeda. Yang pertama adalah Pilus malus pumila atau apel Fuji. Yang kedua adalah Pilus malus silvertris atau apel Malang. Dan yang ketiga adalah Pilus malus domestica atau apel merah. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi warnanya. Untuk apel Fuji, memiliki warna kekuningan dengan corak warna pink di sekitarnya. Untuk apel Malang, memiliki corak warna hijau dan kemerah-merahan di bagian atasnya. Sedangkan apel merah memiliki warna yang merah pekat. Selanjutnya kita akan tulis hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Untuk percobaan kedua, saya akan mengidentifikasi ukurannya. Pada kali ini saya akan mengukur lingkaran apel menggunakan meteran pita. Yang pertama, saya akan mengukur lingkar apel Fuji. Apel Fuji memiliki keliling 24 cm. Selanjutnya, saya akan mengukur apel Malang. Apel Malang memiliki keliling sebesar 24 cm. Selanjutnya, saya akan mengukur apel merah. Apel merah memiliki keliling 23 cm. Selanjutnya, kita tulis ke tabel pengamatan. Untuk selanjutnya, saya akan mengidentifikasi rasanya. Yang pertama, ada apel Fuji. Saya akan mengidentifikasi rasa apel Fuji. Untuk apel Fuji memiliki rasa yang asam manis. Selanjutnya adalah rasa apel Malang. Untuk apel Malang memiliki rasa yang asam sepat. Dan yang terakhir adalah apel merah. Untuk apel merah memiliki rasa yang manis.
berdasarkan hasil percobaan keanekaragaman tingkat gen ini, dapat kita simpulkan bahwa di hasil tabel pengamatan ini terlihat apel Fuji memiliki warna pink, apel Malang memiliki warna hijau, dan apel merah memiliki warna merah yang pekat. Sedangkan untuk ukuran dari apel Fuji dan apel Malang memiliki ukuran yang sama, yaitu 24 cm. Dan apel merah memiliki ukuran 23 cm. Dan untuk rasanya, dari apel Fuji memiliki rasa yang asam manis, sedangkan apel Malang memiliki rasa yang asam sepat. Dan untuk apel merah memiliki rasa yang manis dan tidak asam sama sekali. Berdasarkan tabel hasil pengamatan ini, dapat dilihat bahwa sifat-sifat yang ada terlihat tidak jauh beda. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan bahwa apel yang satu berbeda dengan apel-apel lainnya. Hal itu dilihat dari perbedaannya ukuran, warna, maupun rasanya, dan perbedaan itu cukup signifikan. Lantas, mengapa Tuhan menciptakan adanya keanekaragaman hayati tingkat gen ya? Jawabannya adalah untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, apel tadi. Ada apel Fuji, apel Malang, dan apel merah. Kita dapat dengan mudah membedakan apel-apel tersebut karena adanya susunan gen yang berbeda di dalam apel tersebut. Contohnya, terlihat dari perbedaannya warna antara ketiga apel tersebut. Dan itu dapat mempermudah kita dalam mengenali apel-apel yang berbeda. Dan yang kedua adalah untuk beradaptasi, karena lingkungannya berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah karena keanekaragaman hayati tingkat gen memiliki susunan gen yang sama, maka dapat dilakukan interhibridisasi, sehingga akan terjadinya rekombinasi gen dan menghasilkan susunan-susunan gen yang baru, dan keturunannya akan bersifat fertil. Hal inilah yang menyebabkan makhluk hidup yang memiliki keanekaragaman hayati tingkat gen semakin banyak dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi keanekaragaman tingkat jenis. Selanjutnya adalah keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis yaitu variasi yang terdapat pada makhluk hidup yang berbeda spesies, namun genus dan familinya masih sama. Pada percobaan kedua, saya akan mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat jenis. Di sini, saya memiliki dua spesies yang berbeda. Saya memiliki kunyit atau bernama latin Curcuma domestica dan jahe atau bernama latin Zingiber officinalis. Jahe dan kunyit masih dalam satu famili yang sama, yaitu famili Zingiberaceae atau temu-temuan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa keanekaragaman tingkat jenis merupakan variasi pada makhluk hidup yang berbeda spesies, namun masih dalam satu famili atau genus yang sama. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi ukuran, bentuk, dan warna dari kunyit. Pertama, kita akan ukur kunyit terlebih dahulu. Kunyit memiliki ukuran panjang sekitar 7,5 cm. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi bentuk dari kunyit. Kunyit memiliki bentuk yang cenderung lonjong dengan tunas-tunas kecil di sekitarnya. Berikutnya, saya akan mengidentifikasi warna dari kunyit. Kunyit memiliki warna cenderung oranye dan kekuning-kuningan. Dapat kita lihat di sini. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi ukuran, bentuk, dan warna dari jahe. Pertama, saya akan mengukur jahe terlebih dahulu. Jahe memiliki ukuran panjang sekitar 9 cm. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi bentuk dari jahe. Jahe memiliki bentuk yang cenderung lebar dan besar karena ia memiliki tunas-tunas yang cukup besar di sekitarnya. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi warna dari jahe. Dapat dilihat di sini, jahe berwarna coklat muda yang terang dan kekuning-kuningan. Selanjutnya, kita catat pengamatan pada tabel hasil pengamatan. Setelah kita lakukan percobaan, dapat kita simpulkan bahwa keanekaragaman hayati tingkat jenis memiliki perbedaan spesies, namun masih dalam satu famili atau genus yang sama,
Seperti contohnya adalah jahe dan kunyit yang tadi kita coba. Jahe dan kunyit masih dalam satu famili yang sama, yaitu Zingiberaceae. Hal ini dapat dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga dapat membentuk variasi-variasi yang berbeda. Variasi ini dapat berupa warna, bentuk, ukuran, dan rasanya. Namun, variasi ini lebih besar daripada keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat jenis tidak dapat dilakukan persilangan atau perkawinan karena memiliki susunan kromosom yang berbeda. Namun, jika terjadi perkawinan atau persilangan, maka keturunannya akan bersifat steril atau mandul. Demikian hasil percobaan mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen dan jenis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.